Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis. Namun sebelum kita memulai lebih jauh, marilah kita buka terlebih dahulu kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir kritis adalah sikap mengkritisi sesuatu berdasarkan data dan fakta yang akurat. Jadi, berpikir kritis tidak bisa diartikan dengan mengkritisi sesuatu dengan asal-asalan, tetapi harus berdasarkan dengan data dan fakta yang benar-benar akurat sumbernya. Jadi ketika kita mencoba untuk berpikir kritis, kita harus memiliki data dan fakta yang akurat. Sedangkan kita kalau misalnya mengkritisi sesuatu tidak menggunakan data dan fakta yang akurat, maka kita belum bisa dikategorikan orang yang kritis. Berpikir kritis dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta siang dan malam dan seluruh isinya bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang masuk kategori orang berakal? Di sini adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri maupun duduk dan berbaring. Jadi apapun keadaannya, dia selalu menggunakan akalnya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Inilah orang-orang yang tergolong kategori orang yang berakal dan orang yang bisa menggunakan akalnya untuk berpikir secara kritis. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian berpikir kritis dan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari berpikir kritis. Jadi berpikir kritis menimbulkan beberapa manfaat bagi kita. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui makna dan hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa tahu makna apa saja yang terkandung dalam penciptaan Allah tersebut. Jadi tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun itu sebenarnya ada makna dan hikmahnya. Jadi kita bisa mengetahui makna dan hikmah dari apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini.
Terus yang kedua, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan alam sekitar yang ada di sekitar kita untuk kepentingan umat manusia. Jadi dengan kita berpikir kritis, kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita dengan semaksimal mungkin supaya kita bisa mempergunakannya untuk kepentingan umat manusia dan kita bisa menjaganya. Itu manfaat yang kedua. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah kita bisa mengambil inspirasi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa mengambilnya sebagai inspirasi kita untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Kembali lagi, karena kita bisa berpikir kritis, kita bisa memanfaatkan, mengolah, mengambil maknanya dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia dan meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, dari kita berpikir kritis tersebut, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan yang dimuat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi di sana dimuat ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini bagian dari ilmu astronomi. Ya, ilmu astronomi yang ini sangat berguna bagi kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir kritis dan mau mendalami Al-Quran, semua ilmu itu termuat di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya ilmu kimia. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat atau surah yang membahas tentang ilmu kimia. Sedangkan yang ilmu biologi, di ilmu biologi juga ada dimuat dalam Al-Quran. Di Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sama persis dengan ilmu biologi, di mana manusia diciptakan dari setetes air mani, dan setetes air mani dijadikan segumpal daging, segumpal darah dijadikan segumpal daging dan diberi tulang, dan seterusnya. Nah, itu juga dimuat di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita sebagai pemuda Islam mau berpikir kritis, mau belajar dengan sungguh-sungguh, apapun profesi kita, pasti kita bisa sama-sama memajukan Al-Quran. Jadi tidak harus menjadi ustadz atau jadi penceramah. Apapun profesimu, misalnya kamu jadi arsitektur atau mau jadi seorang engineer. Nah, dari sana kamu bisa berpikir kritis dan bisa menolong agama Islam supaya agama Islam menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya. Jadi, apapun cita-citamu, gapailah cita-cita tersebut dengan sungguh-sungguh dan gunakan pikiranmu untuk berpikir secara kritis. Tidak harus menjadi ustadz atau penceramah supaya kamu bisa berdakwah. Berdakwahlah kamu dengan profesimu masing-masing. Misalnya dengan dokter, kamu bisa berdakwah dengan profesi doktermu, kamu bisa menolong orang lain dan kamu bisa memajukan agama Islam melalui profesimu tersebut. Jadi, mulai dari sekarang kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis dengan menggunakan data dan fakta yang akurat. Jangan asal berpikir kritis supaya kita bisa menjadi viral dan segala macamnya. Mungkin cukup sekian yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kita semuanya untuk mulai berpikir kritis, karena di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya. Bahkan orang-orang yang di luar Islam pun sangat tertarik untuk menguliknya. Dan bahkan kita yang Islam sendiri pun kadang tidak tertarik sama sekali untuk menguliknya. Padahal di sana terdapat berjuta-juta ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.